kuliah Mikroekonomi 2 ini adalah lanjutan dari mata kuliah Mikroekonomi 1. Jadi, pastikan kalian sudah lulus Mikroekonomi 1 sebelum masuk ke mata kuliah ini. Pada Mikroekonomi 2, kita akan fokus kepada materi pasar dan juga faktor produksi, yang mana itu sudah kita singgung sedikit di Mikroekonomi 1. Pembelajaran pasar nantinya akan terhubung ke dalam faktor produksi, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Sekarang, mari kita bahas pasar secara umum terlebih dahulu. Oke, kalau saya punya pertanyaan mengenai pasar, saya bertanya, apa itu pasar? Sekarang yang ada di benak kalian, yang ada di bayangan kalian apa sih? Apakah pasar tradisional, sebuah tempat, atau ada hal lain? Lalu, sekarang bagaimana kita akan mendefinisikan pasar? Dalam kajian ilmu ekonomi, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pembeli atau permintaan dan penjual atau penawaran baik barang ataupun jasa. Namun, seiring berkembangnya zaman, pengertian pasar sudah tidak dapat lagi dikurung dalam kata tempat. Kenapa? Tepat. Pada era digital seperti ini, bahkan transaksi dapat dilakukan tanpa menggunakan tempat dengan waktu yang tidak terbatas. Wow. Maka, seiring berkembangnya zaman, definisi pasar bergeser menjadi sistem, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang ataupun jasa dengan alat pembayaran yang sah. Nah, tahu kan alat pembayaran yang sah? Yap, uang. Saat ini bisa kita rasakan nih, untuk mendapatkan barang ataupun jasa, kita tidak perlu lagi membutuhkan sebuah tempat, melainkan menjadi melalui berbagai layanan yang diberikan secara online. Seperti contoh yang paling kecil aja, kita mau makan tapi lagi manja, nggak pengen keluar. Udah ada GrabFood, udah ada GoFood. Kita sudah tidak lagi membutuhkan tempat untuk melakukan jual beli barang ataupun jasa, tapi kita sudah melaluinya dengan online. Bahkan untuk berbelanja sebuah kebutuhan, baik dari kebutuhan pokok ataupun kebutuhan tersier, kita sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya tempat, baik seperti pasar tradisional, toko kelontong, ataupun mall. Sekarang kita sudah mempunyai berbagai macam platform online, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lainnya. Nah, tapi ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa seluruh platform online itu, seperti Gojek, GrabFood, Shopee, Lazada, dan masih banyak lainnya itu adalah sebuah tempat. Maka pergeseran definisi itu menjadi hanya pergeseran dalam definisi tempat. Jadi sekarang tempat itu tidak hanya tempat yang sebuah konvensional, tapi juga ada yang namanya tempat digital. Sehingga pasar tetaplah sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Nah, tempat itulah yang mengalami pergeseran pengertian. Yang tadinya hanya sekedar tempat konvensional, benar-benar ada ruang dan waktunya, sekarang menjadi tempat digital. Tidak ada ruang dan waktu yang tidak terbatas. Jadi sekarang, bagaimana menurut kalian? Apa makna dari pasar? Coba jawab di bawah sini. Pada dasarnya, jenis pasar itu ada banyak. Namun, di dalam mata kuliah ini, kita hanya akan membahas atau mempelajari jenis pasar menurut strukturnya. Nah, ada dua pasar menurut strukturnya, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna akan kita bedakan lagi menjadi 3 struktur pasar, yaitu kita mempunyai pasar monopoli, pasar monopolistik, dan yang terakhir adalah pasar oligopoli. Nah, dalam strukturnya berarti kita sudah mempunyai 4 jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna,
pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli yang akan kita bahas selama sampai sebelum UTS nanti. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas seluruh seluk-beluk dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, apa sih yang ada di benak kalian kalau saya menyebutkan pasar persaingan sempurna? Bukannya semua pasar itu memang bersaing secara sempurna. Pasar persaingan sempurna juga sering disebut sebagai pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan dari pasar. Nah, untuk membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar yang lainnya, pasar persaingan sempurna mempunyai ciri khasnya tersendiri. Yang pertama adalah terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi baik dari penjual ataupun pembelinya itu sama-sama banyak. Tidak ada yang namanya lebih banyak pembeli ataupun lebih banyak penjualnya. Ciri yang kedua adalah produk bersifat identik atau homogen. Perlu digarisbawahi, identik di sini adalah benar-benar identik. Tidak ada perbedaan sedikit pun dengan barang yang dijual di pasar persaingan sempurna. Contohnya seperti pasar beras. Nah, berasnya di sini pun tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Misalkan adalah pasar beras. Nah, di dalam pasar ini yang dijual semuanya harus beras Raja Lele. Nggak boleh ada yang namanya beras strawberry, beras pandan wangi, dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan produk benar-benar identik. Jadi, tidak boleh ada yang namanya di sini jual beras strawberry, di sini jual beras Raja Lele. Itu sudah tidak masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Ciri yang ketiga adalah penjual tidak bisa menentukan harga, karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Penjual sama sekali tidak bisa mematok harga. Kenapa? Kalau penjual berani mematok harga dengan barang yang identik, justru dia tidak akan laku di dalam pasar persaingan sempurna. Karena kan barangnya sama, kenapa harganya bisa beda? Yang keempat adalah tidak ada kendala untuk masuk dan keluar pasar. Jadi di sini di dalam pasar persaingan sempurna, semuanya sangat bebas untuk menjadi penjual. Siapapun bebas masuk untuk menjadi penjual dan siapapun bebas masuk untuk menjadi pembeli. Tidak ada syarat apapun dan modal yang dibutuhkan juga sedikit. Itulah kenapa persaingan di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak terlalu ketat. Dan yang terakhir adalah baik pembeli maupun menjual sama-sama memiliki informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Nah, dari pengertian dan ciri-ciri tersebut, kalian sudah bisa membayangkan dong, pasar persaingan sempurna itu yang seperti apa sih? Tadi saya juga sudah menyebutkan beberapa contohnya, jadi jangan bingung lagi tentang pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, tidak mikroekonomi jika kita tidak membicarakan tentang kurva. Kurva dalam pasar persaingan sempurna di sini akan menggambarkan bagaimana penjual bisa menentukan keuntungan dan juga kerugian usahanya tersebut di dalam pasar persaingan sempurna. Kita punya 4 kurva di dalam pasar persaingan sempurna yang akan kita pelajari. Yang pertama ada kurva laba, yang kedua ada kurva rugi normal, yang ketiga ada kurva shutdown point, dan yang terakhir adalah kurva break even point. Pada kurva yang akan saya jelaskan nanti, kita juga akan mengetahui di mana sih letak keuntungan seorang produsen, berapa keuntungannya, dan harus memproduksi berapa banyakkah agar perusahaan dapat untung. Dan lain sebagainya nanti kita akan lihat di kurvanya. Tidak panjang lebar, berikut penjelasan kurvanya. Di kelas selanjutnya kita akan membahas tentang kurva dalam pasar persaingan sempurna. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna itu nanti kita mengenal yang namanya laba, ada break even point, lalu ada rugi ataupun shutdown point. Nah, kurvanya itu untuk menentukan apakah perusahaan itu adalah laba, break even point, rugi, atau justru malah shutdown point. Pertama kita akan membahas yang laba terlebih dahulu, yang dimana perusahaan itu mendapatkan laba.
digambarkan seperti ini dulu. Oke, selanjutnya adalah digambarkan garis lurus seperti ini, yang mana ini mewakili 4 komponen, yaitu permintaan, harga, AR, dan juga MR. Selanjutnya kita gambarkan MC-nya. Oke, kurva MC, kalian masih ingat? Ini adalah MC-nya. Nah, setelah itu kita harus menggambarkan garis bantu. Garis bantu yang ini kita tarik dari titik pertemuan MR dan juga MC. Ya, nggak hidup lagi. Sorry. Nah, gini. Oke, kita sekarang udah punya garis bantunya. Selanjutnya setelah MC kita gambarkan AC-nya, average cost-nya. Nah, kalau laba berarti kan biaya harus lebih rendah daripada pendapatan, ya kan? Berarti di sini kurva AC itu harus di bawahnya kurva AR. Di kurva AR-nya kan di sini tuh. Berarti kurva AC-nya adalah di sini. Ingat ya, untuk menggambarkan kurva AC, titik terendah kurva AC itu harus memotong kurva MC. Nih gini. Nah, ini titik terendahnya, motong kurva MC. Selanjutnya kita tarik garis dan harus bersentuhan dengan garis bantu. Ini adalah kurva AC. Oke? Di sini cost lebih rendah daripada revenue-nya karena cost-nya start in here. Dimulai dari sini. Dia lebih rendah daripada revenue-nya. Selanjutnya, kita tarik garis ke samping. Dari sini, titik ini, titik pertemuan garis bantu dengan kurva AC, kita tarik garis ke samping. Inilah yang kita sebut dengan daerah laba. Jadi labanya itu ada di sini. Nah, ini kurva dari pasar persaingan sempurna yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami keuntungan, mengalami laba. Nah, labanya sebesar berapa? Tuh. Misalkan ini adalah di sini 1000. Misalkan di sini 500. Terus ini memproduksi 50 unit. Misalkan seperti ini. Maka wait. Maka laba per unitnya, kalau kita membicarakan laba per unit ya, ini kan 1000 per unit. Ini 500 per unit. Maka laba per unitnya adalah 1000 dikurangi 500. Laba per unitnya adalah 500. Ini laba per unit. Sedangkan total laba atau total profitnya adalah 1000 dikurangi 500 dikali 50. Nih, 50. Karena kuantiti yang diproduksi atas bantuan dari kurva MC, titik pertemuan kurva MC dan kurva MR ini adalah barang yang dihasilkan ketika perusahaan itu ketika perusahaan itu mendapatkan laba. Tuh, jadi tadi fungsi garis bantu ini adalah untuk mengetahui kuantitinya itu ada di mana. Tuh, oke, berarti di sini 500 kali 50. Berarti total profitnya adalah 25.000. Gini. Oke? Ini yang kita sebut dengan kurva pasar persaingan sempurna di mana perusahaan itu mengalami profit.
Selanjutnya, kita akan membahas ketika perusahaan itu mengalami break even point terlebih dahulu. Oke, break even point terlebih dahulu. Ganti di belakangnya. Pertama masih sama, kita gambarnya seperti ini. Ini juga sama. Lalu gambarkan MC-nya, ketentuannya masih sama. Nah, selanjutnya, posisi break even point adalah posisi di mana perusahaan itu bakbuk. Nggak untung, nggak rugi. Di mana dia biayanya sama dengan revenue-nya. Nah, karena biayanya sama dengan revenue, berarti gimana? Ini kita bikin garis bantunya dulu. Berarti kurva AC ada di sini. Ini adalah kurva AC. Nah, selanjutnya, kalau kita membicarakan tentang break even point atau kerugian atau gimana, kita membutuhkan satu kurva lagi yang kita sebut dengan kurva AVC, Average Variable Cost. Jadi break even point adalah saat biaya itu sama dengan revenue-nya. Jadi kurva AC-nya itu bersinggungan tepat dengan kurva AR-nya. Tapi kurva AVC-nya harus di bawah kurva AR-nya. Variable cost-nya itu masih harus di bawah pendapatannya, di bawah pendapatan rata-ratanya. Jadi kurva AVC-nya harus di sini. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan variable cost-nya ini ternyata jauh lebih tinggi daripada revenue-nya, berarti perusahaan itu si pendapatannya ini juga tidak menutup variable cost-nya. Udah nggak nutup variable cost, dia biayanya sama dengan average revenue-nya, bisa dikatakan kalau perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Makanya AVC-nya ini, variable cost-nya ini masih harus di bawah average revenue. Ini yang kita sebut dengan break even point. Bakbuk, nggak untung, nggak rugi. Nih. Selanjutnya, kita akan membicarakan ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Ini baru mengalami kerugian ya. Oke. Ini gambarnya masih sama. Ini adalah P, ini adalah Q. Ini juga masih sama. Ini D, P, A, R, M, R. Oke. Selanjutnya kita menggambarkan kurva MC, masih sama. Oke. Lalu garis bantunya. Nah, garis bantunya kita tarik ke atas. Sudah? Nah, kalau tadi ketika kita profit itu kan AC harus lebih kecil daripada AR. Ya kan? Biaya harus lebih rendah daripada pendapatannya. Itu kalau yang profit. Sekarang kalau kita membicarakan rugi, berarti gimana? Tepat. Biaya lebih tinggi daripada pendapatan. Kurva AC-nya ada di atas kurva AR. Nah, kurva AC-nya ada di sini. Ini kurva AC. Kan? Dia jauh lebih tinggi daripada revenue-nya. Biaya untuk memproduksi jauh lebih tinggi daripada apa yang dia dapatkan, total penjualannya.
Tuh. Nah, tadi yang saya bahas waktu kita membahas break even point, kalau kita membicarakan kerugian, kita harus melihat posisi average variable cost-nya. Ada di mana? Apakah ada di atas average revenue atau ada di bawah average revenue? Untuk apa? Itu untuk memastikan apakah perusahaan itu hanya rugi biasa atau dia harus gulung tikar, atau bahasa ekonominya kita sebut shutdown point. Nah, untuk kerugian biasa di mana perusahaan itu sebenarnya masih bisa untuk diselamatkan, average variable cost-nya masih ada di bawah average revenue. Jadi, AVC-nya itu masih ada di sini. Nah, kenapa Bu kok kalau AVC-nya masih di bawahnya AR, berarti perusahaan itu masih rugi sih, tapi dia masih bisa diselamatkan. Gini, walaupun dia biaya produksinya itu lebih tinggi daripada AR-nya, daripada total rata-rata penjualannya, dia paling tidak si penjualan ini hanya tidak bisa menutup biaya produksi ini. Tapi dia masih bisa menutup average variable cost-nya. Variable cost-nya itu masih bisa ditutup dari hasil penjualannya ini. Hanya saja dia tidak bisa menutup average cost-nya. Gitu. Jadi untuk rata-rata biaya totalnya itu dia udah nggak bisa nutup. Tapi rata-rata variable cost-nya dia masih bisa nutup. Jadi kalau perusahaan itu variable cost-nya dia masih bisa bayar, masih bisa nutup, dia tuh masih bisa dilanjutkan. Misalkan dia harus memperbanyak produksinya, misalkan, atau dia harus menurunkan biaya produksinya, kayak gitu. Jadi dia masih bisa untuk melanjutkan karena di sini variable cost-nya masih terbayarkan. Yang tidak terbayarkan hanya average cost-nya. Ini kan karena variable cost-nya masih di bawahnya AR. Ini yang kita sebut dengan kerugian, tapi perusahaan masih bisa diselamatkan, atau kita sebut dengan kerugian normal. Nah, kerugiannya berapa, Bu? Nah, kita tarik di sini. Jadi, area ruginya ada di sini. Area ruginya misalkan ini 1000 dan ini 1500. Misalkan seperti ini. Untuk rugi per unitnya, rugi per unit berarti adalah 1000 kurangi 1500 sama dengan 500. Minus 500, berarti dia rugi 500. Misalkan di sini dia kuantitinya adalah 40. Misalkan kuantitinya adalah 40. Nah, berarti total ruginya ada berapa? Total rugi atau total loss berarti 1000 kurangi 1500 dikalikan 40. Misalkan aja di sini langsung aja 500, nggak usah pakai minus, 500 kali 40. Berarti total ruginya adalah sebesar 20.000. Nah, begini. Ini kurva untuk yang rugi. Oke? Sip. Selanjutnya, yang terakhir adalah saat menunjukkan perusahaan itu ada dalam shutdown point. Shutdown point atau alias biasa kita sebut dengan bangkrut total. Berarti dia rugi total, bangkrut, harus gulung tikar, pokoknya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Tuh. Oke, gambar kurvanya masih sama seperti tadi. Ininya masih sama.
Kita gambarkan kurva MC-nya, masih sama kurva MC-nya. Oke, garis bantunya jangan lupa. Nah, masih sama seperti yang tadi. Kalau kita membicarakan kerugian, berarti biaya ada di atas average revenue. AC-nya harus ada di atas AR. Berarti AC-nya ada di sini. Ini adalah AC. Tadi kalau yang kerugian normal, AVC-nya ada di bawah AR. Karena prinsipnya adalah variable cost-nya masih bisa dibayarkan perusahaan menggunakan penjualannya, hanya saja sudah tidak bisa membayar yang average cost-nya. Tapi kalau yang shutdown point, baik AC ataupun AVC-nya sama-sama tidak bisa dibayar oleh perusahaan. Revenue-nya ini benar-benar tidak bisa membayar AC ataupun variable cost-nya. Jadinya variable cost-nya ada di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan shutdown point. Perusahaan itu udah nggak bisa diselamatkan lagi karena udah variable cost-nya nggak bisa dibayar, average cost-nya juga nggak bisa dibayar. Penjualannya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuh, jadi ketika perusahaan sudah ada dalam kondisi seperti ini, tuh ya udah nggak usah diselamatkan lagi, kayak hubungan kalian gitu. Jadi kalau hubungan kalian itu AC sama AVC-nya udah jauh lebih tinggi daripada AR-nya, ya udah mending nggak usah mohon-mohon lagi lah untuk bisa mempertahankan kayak gitu, karena emang udah waktunya berakhir. Perusahaan itu seperti kayak gitu. Ketika AC dan AVC-nya udah lebih tinggi daripada AR-nya, perusahaan sudah ada dalam shutdown point, sudah tidak bisa diselamatkan. Mau menambah produksinya justru dia akan malah makin rugi, mau mengurangi biayanya udah susah. Karena di sini yang tinggi kedua biaya, bukan salah satu biaya. Jadi kalau kalian dua-duanya egonya sama-sama tinggi, tuh jadi udah mending diakhiri aja hubungan. Seperti itu. Jadi itulah 4 kurva yang menunjukkan laba, break even point, kerugian normal, dan juga shutdown point. Okay, I think that's all the material in this video. So, thank you for watching the videos. Don't forget to like, subscribe, and comment my YouTube channel. Okay, we'll see you in the next video. Thank you and bye.